Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dekaryani dengan NIM 180 240 5007 kelas 7A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Soal pertama, jelaskan definisi dari politik dan hukum agraria. Definisi dari politik dan hukum agraria adalah kebijakan yang ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah dalam memelihara, mempergunakan, mengusahakan, membagi manfaat, mengurus, dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara hukum adat dan hukum barat. Hukum adat yaitu keseluruhan kaidah hukum agrarianya bersumber dari hukum adat. Umumnya tanah-tanahnya belum terdaftar dan bersifat tidak tertulis. Sedangkan hukum barat adalah keseluruhan kaidahnya bersumber dari keseluruhan kaidah hukum agrarianya bersumber dari hukum perdata dan umumnya tanah-tanahnya sudah terdaftar dan bersifat tertulis. Soal nomor 3. Soal ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan empat prinsip dari hukum agraria kolonial. Yang pertama yaitu dominasi. Dominasi artinya wujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Yang kedua yaitu eksploitasi, artinya kekayaan jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Yang ketiga yaitu diskriminasi. Diskriminasi artinya penjajah merasa lebih superior atau lebih unggul dibandingkan dengan penduduk pribumi. Yang keempat yaitu dependensi, artinya masyarakat jajahan terhadap penduduk penjajah. Soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan hak-hak atas tanah barat. Yang pertama yaitu hak eigendom, artinya hak untuk menikmati suatu kebendaan secara leluasan, asal tidak melanggar undang-undang dan hak milik orang lain. Yang kedua yaitu hak etpat, artinya suatu hak kebendaan untuk memiliki sepenuhnya akan barang milik orang lain dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada si pemilik. Yang ketiga yaitu hak obstal, artinya suatu hak kebendaan untuk membangun rumah-rumah dan bangunan di atas tanah milik orang lain. Yang keempat yaitu hak van Egebruik. Hak van Egebruik artinya suatu hak kebendaan di mana seseorang diperbolehkan untuk mengambil suatu kebendaan milik orang lain seolah-olah kebendaan itu miliknya dengan kewajiban memelihara. Soal nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama yaitu hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah yaitu hak milik atas tanah yang bersifat secara turun-temurun. Yang kedua yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk membangun bangunan di atas tanah milik orang lain. Terus yang ketiga hak guna usaha. Yang keempat yaitu hak pakai, artinya hak memungut hasil dari tanah orang lain yang dikuasai oleh negara. Yang kelima yaitu hak sewa. Soal nomor 7. Soal nomor 6 yaitu menurut Anda
apa penyebab dari konflik agraria, dan sebutkan satu contoh konflik agraria beserta berikan solusinya. Menurut saya, penyebab dari konflik agraria adalah berbagai banyak faktor. Di antaranya yaitu penguasaan atas tanah serta pengambilan sumber daya alam. Konflik agraria ini timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara antara sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Kemudian yaitu konflik agraria yang biasa terjadi yaitu sengketa tanah. Nah, sengketa tanah ini dapat diatasi dengan pertama, bisa diselesaikan dengan jalur pengadilan. Yang kedua yaitu bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau kekeluargaan atau tanpa pengadilan. Kemudian soal nomor 7 yaitu jelaskan definisi dari pengadaan dan apa itu kepentingan umum. Definisi dari pengadaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada yang memberikan atau menyerahkan tanah, bangunan, dan tanaman-tanaman yang berkaitan dengan tanah. Kemudian apa itu kepentingan umum? Kepentingan umum secara sederhana, kepentingan umum dapat dikatakan keperluan, kebutuhan, dan kepentingan bersama atau tujuan yang luas. Contoh dari kepentingan umum itu yang pertama yaitu jalan umum, jalan tol, rel kereta api, kemudian bendungan dan fasilitas umum lainnya. Soal nomor 8 yaitu apa hubungan antara reformasi agraria dan kesejahteraan petani. Hubungan antara reformasi pertanian dan kesejahteraan petani yaitu mampu